Alhamdulillah, sejarah tercapai hari ini. We can achieve our goal by qualifying for the World Cup. Not only just one time. No. We want to be consistent. Belum sebulan yang lalu dia ada komunikasi dengan PSSI. Tepat pada Sabtu 19 April ini, PSSI memasuki usia 95 tahun. Dalam usia hampir 1 abad ini, produk PSSI, Timnas Indonesia semakin menyala. Diketahui saat ini PSSI dipimpin oleh Erick Thohir. Ia adalah seorang pengusaha kaya raya yang sedang menjabat sebagai Menteri BUMN. Erick memimpin PSSI sejak 16 Februari 2023. Dalam asuhan Erick, Timnas Indonesia jadi garda terdepan mengangkat harkat nama bangsa. Bagi Erick, pembenahan sepak bola Indonesia dimulai dari yang paling atas baru ke bawah. Timnas Indonesia sebagai produk paling puncak PSSI jadi perhatian serius. Dengan perbaikan kualitas dan prestasi Timnas, Erick percaya elemen lainnya akan terkatrol. Prestasi pertama yang diraih PSSI pada masa kepemimpinan Erick adalah medali emas SEA Games 2023. Ini terbilang prestisius sebab terakhir kali meraih hal serupa pada 1991. Tahun berikutnya, Piala Asia 2023 di tahun 2024, Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos dari babak grup. Sebelumnya, tim Merah Putih tak pernah lolos babak grup. Tak berselang lama, Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Ini adalah kali pertama Indonesia lolos dari kualifikasi sejak berlangsung pada 2013. Tak ingin berpuas diri, Ketua Umum Erick Thohir mengajak semua pihak untuk menciptakan kebanggaan baru bagi sepak bola Indonesia. Kini dengan transformasi sepak bola yang terus kita jalankan, kesempatan untuk mencetak sejarah baru terbuka lebar. Mari kita ciptakan kebanggaan baru bagi sepak bola Indonesia. Tukas Erick. Tak lupa, pria berusia 54 tahun itu mengapresiasi semua pihak yang selalu setia mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Ia juga berharap seluruh pihak yang terlibat di PSSI terus berkomitmen untuk mendukung sepak bola nasional, terkhusus Timnas Indonesia. Selaras dengan apa yang dicita-citakan PSSI, PK juga mengungkapkan ambisi yang sama. Meski jadi salah satu wajah baru di Timnas, dia bangga bisa menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert ikut hadir untuk memberikan ucapan kepada PSSI. Apalagi saat ini PSSI sudah berkembang cukup baik meski terus bertahap. Menurutnya, saat ini skuad Garuda akan berjuang keras untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Melihat persaingan yang ada berada di posisi keempat grup C membuat Indonesia masih memiliki peluang. Tentunya mereka masih memiliki 2 laga penting yang akan digelar pada bulan Juni mendatang. Selanjutnya, dia menegaskan bahwa misi utama akan dibawa Timnas Indonesia. Laga melawan Cina dan Jepang harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Saya berharap kita bisa mewujudkan tujuan kita dengan lolos ke Piala Dunia. Hal ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa, tegasnya. Sama seperti Patrick, Jay Izzez juga memiliki rasa optimis yang tinggi pada Timnas. Menurutnya, Indonesia saat ini adalah lawan yang tak bisa dipandang remeh oleh negara lain. Dia yakin mereka akan mendapatkan hasil positif dalam beberapa ajang ke depan. Semua pemain akan berjuang memberikan hasil terbaik demi nama baik Indonesia di mata dunia. Kolaborasi antara PSSI dan Timnas diharapkan bisa terus terjalin saat ini. Menariknya, media Belanda ikut beri saran kepada Patrick Kluivert demi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut media Belanda, dengan 2 pertandingan tersisa, Patrick Kluivert kini sudah berada di jalur yang tepat untuk lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih lagi, berhasil mencuri poin di kandang sendiri usai ditumbangkan Bahrain.
kekalahan saat melawan Australia memperjelas bahwa Indonesia harus menargetkan posisi 3 dan 4 yang akan memberikan akses ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Tulis media Belanda v.nl. Dalam hal ini, media Belanda meyakini bahwa Indonesia masih punya peluang untuk menyalip Australia dan Arab Saudi. Adapun media Belanda memberikan skenario untuk jalan Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Adapun jika gagal untuk mengejar Australia dan Arab Saudi, mereka berpendapat Kluivert masih punya 2 kartu as yang bisa ditaruhnya. Format tersebut berarti bahwa proses kualifikasi Asia dapat memakan waktu yang sangat lama bagi suatu negara. Indonesia sendiri telah mencapai kemajuan panjang. Menurut media Belanda, melalui rangkaian 2 pertandingan itu, Indonesia lolos ke babak kedua periode kualifikasi, di mana ia harus bersaing di grup bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Dengan 10 poin dari 6 pertandingan, Indonesia berada di posisi kedua, cukup untuk lolos ke babak kualifikasi ketiga yang masih berlangsung. Dengan cara ini, tim Garuda terhubung dengan antara lain Jepang dan Australia. Kemudian di putaran ketiga, tiket Piala Dunia dapat diperoleh untuk pertama kalinya. Sebagai pemenang grup, 1 tiket jatuh ke tangan Jepang dan tiket lainnya jatuh ke tangan nomor 2. Sementara pada putaran keempat digunakan 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 negara. Kedua juara grup tetap mendapat tiket ke Piala Dunia, sedangkan peringkat 2 melaju ke putaran kelima. Putaran kelima, seperti putaran pertama, terdiri dari sebuah diptych. Pada bulan November 2025, negara-negara yang menempati posisi kedua pada putaran keempat akan saling berhadapan dan pemenangnya akan melaju, ya tentu saja putaran keenam. Putaran tersebut terdiri dari turnamen mini antar benua, di mana 6 negara bersaing untuk memperebutkan 2 tiket Piala Dunia terakhir. Perjuangan timnas Indonesia bisa dibilang masih panjang. Strategi dan persiapan tentu akan terus dilakukan, tak terkecuali menambah kedalaman skuad. PSSI dikabarkan sudah menghubungi pemain keturunan berposisi striker yang saat ini bermain di divisi kedua Liga Belanda atau Keukenkampioen Divisi. PSSI dikabarkan sudah menghubungi striker VVV Venlo berdarah Indonesia, Dean Jan Bergen, untuk dinaturalisasi. Kabar tersebut disampaikan oleh YouTuber Yusa Nugraha di channel pribadinya pada Minggu 20 April 2025. Dari Dean. Nah, Dean ini cerita kalau beberapa waktu yang lalu dan juga belum lama yang lalu itu dia komunikasi bersama staf PSSI yang sekarang. Dia pun sempat bertanya kepada Dean Jan Bergen kapan tepatnya dihubungi oleh PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Sebagai informasi, Dean Jan Bergen merupakan pemain kelahiran Zoetermeer, Belanda yang berposisi sebagai penyerang dan gelandang serang. Dia memulai karir sebagai pemain di Barendrecht U19 sebelum akhirnya pindah Westlandia U21 pada 2020 lalu. Kemudian, ia sempat pindah Excelsior MU21 pada 2021 lalu hingga akhirnya berlabuh ke TOGB 1 tahun kemudian. Dean selanjutnya pindah ke Sparta U21 dan sempat bermain untuk FC Dordrecht pada 2024 lalu. Pada bursa transfer musim dingin 2025 lalu, Dean memutuskan pindah ke VVV Venlo. Pada musim ini, dia total telah bermain sebanyak 30 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 4 assist.